Duluan. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak Ruslan. Apa kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Juga saya berdoa semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin, terima kasih ya Nak Ruslan. Nanti kira-kira keberatan tidak kalau misalkan Ibu ngajak Nak Ruslan itu untuk ngobrol sebentar gitu sepulang sekolah? Gitu ya Bu. Nggak apa-apa sih Bu. Kebetulan saya juga siang ini nggak langsung pulang Bu. Nungguin adik saya Bu pulangnya agak siang. Kan? Nah, kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan Bu ke Ibu gitu. Oh begitu, baiklah. Nanti Ibu tunggu di ruangan kelas kita ya sepulang sekolah biar kita ngobrolnya bisa lebih santai. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Mari Sama. Bu. Iya, sama-sama. Nak Ruslan, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu Bu, seperti ada sedang yang kamu risaukan. Kira-kira apakah kamu ada masalah? Coba sampaikan sama Ibu. Ibu kan ini selaku wali kelas kamu kan, kamu bisa bicara santai dengan Ibu. iya, iya sih Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit problem Bu. Tapi sebelumnya saya juga terima kasih sama Ibu sudah menanyakan ini kepada saya sehingga saya agak lebih tenang. Jadi menurut Nak Ruslan ini kira-kira apa masalah yang kamu hadapi dan kira-kira ya apa yang ingin kamu lakukan biar masalah itu bisa terselesaikan gitu? Baik Bu, sebenarnya saya sih agak malu gitu Bu menceritakan sama Ibu gitu. Namun kalau seandainya tidak saya cerita, mungkin problem saya ini Bu bisa tambah runyam, jadi membuat saya nggak nyaman Bu. Baiklah Bu, saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan masalah sama Ibu gitu loh Bu. Sehingga nanti dalam penyelesaiannya nanti saya ingin dapat belajar dengan tenang dan nyaman Bu. Oh, begitu. Coba ceritakan masalah kamu dan jangan khawatir. Kan Ibu di sini sebagai wali kelas juga sebagai pengganti orang tua kamu kalau di sekolah. Kamu boleh kok menceritakannya, jangan malu-malu ya. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi Bu, begini ceritanya. Saya Bu agak merasa nggak nyaman gitu kan Bu dengan pembelajaran olahraga Bu dan pelajaran apa? Ya Bu, pelajaran olahraga lah Bu khususnya. Juga Loh, ada pelajaran IPA gitu loh Bu. Tapi loh khususnya di kenapa? bidang olahraga loh Bu, khususnya. Loh, kenapa Ruslan merasa tidak nyaman dengan pelajaran olahraga ataupun IPA gitu? Iya Bu, jadi begini Bu, guru olahraga saya ini Bu kan sama guru IPA ini kan membuat les privat gitu Bu di rumahnya. Tapi setiap hari Minggu kan Bu, tapi sebagian sebagian muridnya Bu kan banyak yang ikuti les privat gitu, yang les privat olahraga dan sama IPA. Kecuali saya gitu loh Bu, saya ada kawan saya satu lagi Bu. Jadi
saya merasa tidak nyaman gitu loh Bu, ketika gurunya sering menyindir saya Bu, dan murid yang lain yang tidak ikut privat itu Bu. Dan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu Bu, nilai olahraga sama IPA itu Bu, sepertinya tidak adil Bu. Saya lihat nilai saya yang olahraga sama IPA agak rendah gitu loh Bu, dibandingkan kawan-kawan yang lain yang mengikuti les privat itu Bu. Nah gitulah Bu masalahnya. Oh, begitu. Terus kalau Bu. misalkan Ibu boleh tahu nih kira-kira apa yang menyebabkan itu Nak Ruslan tidak ikut les privat di olahraga ataupun di IPA tersebut sama Jadi teman-teman kamu yang lain? Jadi gini Bu, kan les privatnya itu Bu kadang dibuat guru olahraganya hari Minggu kan Bu, guru IPA-nya kadang hari Sabtu gitu kan. Jadi kebetulan pada hari itu Bu, saya kan membantu orang tua saya Bu jualan. Nah, terus Bu, sebab kan orang tua saya kan Bu tidak mampu. Terkadang sekolah saya pun nggak jajan Bu, ya kan. Jadi dengan membantu itulah Bu, membantu orang tua, malum lah Bu, kami orang miskin, orang susah, gitu kan Bu. Jadi kasihan loh Bu sama mama saya gitu Bu, kalau tidak saya bantu, gitu loh Bu. Oh, begitu. Apakah alasan kamu ataupun hal yang menjadi kerisauan kamu itu sudah kamu sampaikan dengan bapak ataupun ibu guru dari guru olahraga ataupun guru IPA? Sudah Bu, sudah, tapi sudah saya sampaikan kata guru olahraga dan guru IPA apanya tak apa-apa Bu, cuma saya aja pribadi sih Bu merasa gak enak, merasa tersindir gitu loh Bu. Terus kira-kira apa kata guru tersebut yang menunjukkan kalau misalkan itu eh, apa beliau itu menyindir seperti itu? Kalau diingat-ingat sih Bu, sebenarnya tidak ada sih kata menyindir gitu, betulan sampai menyindir atau menyebut lah gitu, bukan? Sebenarnya sih nggak ada sih Bu, nggak ada sih. Cuman saya merasa gitu loh Bu, merasa karena tidak ikuti les privat itu tadi kan Bu, jadi merasa tersudutkan gitu loh Bu. Ya, jadi membuat saya nggak nyaman dalam belajar Bu. Nah, kemarin aja saya lihat nilainya, nilai olahraganya sama nilai IPA-nya, aduh Bu, sedih loh Bu nengoknya. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya itu guru olahraga ataupun guru IPA itu tidak menyindir. Mungkin Nak Ruslan saja yang merasa nggak nyaman gitu kan. Jadi karena itu kamu jadinya malas belajar sehingga barangkali nilai IPA ataupun nilai olahraga kamu menjadi turun seperti itu. Iya sih Bu, memang sebelum ujian kemarin itu kan Bu, saya belum sempat belajar Bu, nggak sempat belajar. Sebab keasikan main game, nonton TV. Ya, saya buat seperti itu bukan habis kalau mau belajar, gitu teringat gitu Bu sama Bapak Ibu itu Bapak olahraganya. Jadi Bu malas jadi Bu gitu belajarnya. Nah, berarti sekarang jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman dan merasa tersindir itu ataupun diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan dari Nak Ruslan saja. Berarti kira-kira apa yang akan Nak Ruslan lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya Bu, saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu, perasaan yang Bapak itu menyindir gitu kan Bu. Insya Allah akan saya hilangkan lah gitu Bu. Tapi Bu, di samping itu juga saya ingin tanya lah Bu, kira-kira gimana sih Bu caranya agar saya bisa konsentrasi Bu dalam belajar?
Nah, kamu bisa melakukan namanya teknik kesadaran diri atau biasa kita sebut dengan istilah mindfulness. Jadi, kamu sebenarnya sebelum memulai pembelajaran itu, kamu bisa berhenti sejenak gitu kan. Maksudnya menghentikan aktivitas sambil mengatur pola pernapasan kamu. Kalau kita muslim barangkali kita sambil berzikir begitu kan. Dengan demikian insya Allah nanti kamu bisa konsentrasi belajar lagi. Terus selanjutnya kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iya Bu, saya akan coba melakukan teknik mindfulness yang seperti yang Ibu ajarkan, ya kan? Terus berusaha juga agar lebih rajin lagi dalam belajar gitu Bu. Bagus sekali. Ibu yakin nilai olahraga apapun ataupun nilai fisik anak Ruslan nanti ke depannya jadi lebih baik. Karena Ibu percaya, eee, setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki murid yang memiliki semangat belajar. Contohnya ini Nak Ruslan, punya semangat belajar yang tinggi. Iya, baik Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya sekarang bisa plong. Ke depan insya Allah saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman lagi Bu. Iya Nak Ruslan, Ibu akan dukung kamu. Di mata Ibu, kamu itu, murid yang cerdas. Lalu Apalagi komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? ya, kebetulan Bu, besok kami ada praktek olahraga, juga belajar IPA gitu Bu. Nah, nanti saya akan coba mengajak kawan-kawan saya yang tidak mengikuti les privat olahraga sama fisika, sama IPA tadi Bu, IPAS, ya kan? Dan akan merefleksikan pelajaran berikutnya, lalu lalu akan melakukan teknik mindfulness sebelum mulai pelajaran Bu. Bagus. Lalu siapa nanti yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmenmu tersebut, Nak? Ya. Nah, saya akan mengajak kawan-kawan Bu, ya kan? Saya akan mengajak beberapa kawan yang tidak ikut uh, les privat tadi Bu, ya, dan menemui guru fisika, guru olahraga tadi Bu, karena telah seuzon gitu sama beliau dan minta tips kepada Bapak ataupun Ibu yang mengajari saya bagaimana caranya supaya bisa konsentrasi dalam belajar gitu Bu. Baik, Nak Ruslan, Ibu mendukung kamu. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Amin. Makasih Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya Iya, Nak, senang sekali hari sama-sama. ini. Kok lah pula ya. Terus ini